Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu untuk sobat ISA semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk memberikan materi berkaitan dengan membangun semangat anak untuk melakukan penelitian. Sebelumnya, kenalkan dulu saya Pak Mulyono SSI dari SMP Islam Terpadu PABP Semarang dan merupakan salah satu tim ahli dari Indonesian Young Scientist Association atau Indonesia. Dan biasanya saya membidangi ilmu fisik and engineering dan fokus saya di penelitian anak. Nah, bagi adik-adik di tingkat SD dan SMP tentu saat penjulian baik online maupun offline beberapa kali tentu ketemu dengan saya. Nah, di sini saya akan berbagi bagaimana membangun jiwa penelitian atau semangat penelitian bagi anak-anak. Ini nanti tentu bermanfaat bagi teman-teman semua yang bisa teman-teman tularkan baik ke saudara, adik tingkat, ataupun bahkan nanti ke depannya setelah teman-teman semua mempunyai keluarga, bagi anak-anak teman-teman bagaimana bisa meneruskan cita-cita teman-teman semua untuk menjadi peneliti masa depan. Oke, tips yang saya berikan yang pertama, saya selalu memberi inspirasi bagi anak didik saya, bahkan anak saya sendiri untuk terus melakukan penelitian. Nah, inspirasi itu mulai saya masukkan dengan memberikan cerita-cerita inspiratif dari peneliti-peneliti dahulu yang sudah sukses, bahkan dikenal sampai seluruh dunia, dan manfaat penelitiannya yang bisa mudah diingat oleh anak-anak. Contoh kisah si Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu, terus Albert Einstein, bahkan yang dari Indonesia kita kenal semua Bapak B.J. Habibie itu yang sudah mendunia. Nah, dari inspirasi seperti itu akhirnya anak-anak bisa tertarik dengan mempelajari sains dan harapannya mau meneliti dan kedepannya bercita-cita menjadi seorang peneliti. Yang kedua, setelah mereka terinspirasi, ini selalu saya dorong kuat terus agar mereka terus melakukan ide-idenya yang mereka pikirkan untuk menjadi sebuah penelitian. Tentu dengan dorongan dan semangat kita seorang guru atau seorang pendidik ataupun seorang pembimbing, mereka akan lebih semangat. Dan tentu dalam mendorong itu kita tidak hanya mendorong tapi juga mendampingi. Kalau istilah kita nuntun lah kalau masih anak kecil. Anak yang kita bicarakan bagaimana anak dia semangat meneliti. Tentu butuh tuntunan kita atau dorongan kita, bimbingan kita. Nah, itu yang saya lakukan. Dan berikutnya saya sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka ke anak-anak didik saya, sehingga nalar kritis mereka sesuai yang dikedepankan juga di profil pelajar Pancasila. Salah satu dimensinya adalah bernalar kritis. Ini sesuai lagi dengan program Permendikbudristek berkaitan dengan kurikulum merdeka, khususnya untuk membentuk profil pelajar Pancasila yang salah satu dimensinya adalah bernalar kritis. Nah, di sana tentu pertanyaan-pertanyaan terbuka yang kita ajukan ke anak-anak akan merancang bagaimana mereka menjawab pertanyaan itu, mengerahkan ide-idenya untuk bisa memecahkan suatu masalah. Itu sering saya lakukan. Seperti tercontoh di dekat ini, saat ini kondisi cuaca kita atau iklim kita sedang panas-panasnya. Nah, bagaimana anak memecahkan masalah berkaitan dengan iklim atau cuaca yang ada di sekitarnya dengan melakukan tentu ide-ide penelitian yang akan mereka buat untuk memecahkan masalah itu. Nah, itu yang saya lakukan. Terus berikutnya dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka, setelah mereka menjawab pertanyaan terbuka tadi atau pertanyaan pemantik tadi, ide kritis mereka muncul, libatkan mereka berikutnya. Kita libatkan mereka untuk melakukan mini riset misalnya. Nah, misalkan dari cuaca yang panas saat ini, tentu adanya cuaca panas bisa kita manfaatkan dari cahaya mataharinya untuk kita ubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Nah, dengan tema panel surya yang kita lemparkan ke anak-anak, mereka bisa menciptakan alat apa dari sebuah energi matahari yang berubah menjadi energi listrik. Misalkan untuk menggerakkan apa, sumber listriknya untuk penerangan dan lain sebagainya, sehingga adanya pemanfaatan dari panas lingkungan yang ada itu bisa menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan. Bahkan nanti dari gaya hidup yang mereka akhirnya berubah dengan mempelajari hal-hal kecil dari penelitian serta manfaatnya.
Nah, berikutnya nih, ini tentang kita libatkan mereka dalam sebuah mini proyek. Tentu mereka akan mulai terbiasa, dan di jalannya itu pun kita tentu perlu memberikan reward bahkan atau pujian agar mereka lebih semangat lagi. Ini berkaitan dengan yang di depan tadi, memberikan dorongan. Salah satunya kita berikan reward tertentu agar anak bisa terus semangat untuk melakukan penelitian. Nah, berkaitan dengan ini, kita dari IESA event-event kita alhamdulillah banyak sekali reward atau medal yang bisa diperebutkan, yang itu akan menumbuhkan semangat anak-anak kita untuk melakukan penelitian terus. Nah, untuk itu sekaligus di sini saya mengajak teman-teman semua dimanapun berada untuk terus ikut event IESA sehingga bisa meningkatkan kemampuan dalam bidang risetnya. Nah, dengan itu minat, bakat, kemampuan adik-adik semua atau teman-teman semua akan terlatih. Dan saya pun juga mengajak untuk Bapak Ibu guru untuk mencoba mengasah skill anak-anak untuk kita ikutkan di event IESA. Karena saat kita event, tentu kita ada satu, masukan dari juri. Yang kedua, kita bisa berkolaborasi dengan antar teman. Bahkan nanti kalau kita ikutnya di event offline, kita bisa bertemu teman-teman baik di dalam antar negara kita di Indonesia, antar pulau, bahkan antar mancanegara, karena kita sudah berasosiasi jadi lebih dari 30 negara. Nah, kita lihat bagaimana saat anak-anak kita berinteraksi dengan dunia luar atau teman-teman dari negara lain yang penelitiannya bisa kita bandingkan dengan anak-anak kita. Itu menjadi akan muncul ide-ide baru bagi anak-anak kita. Nah, seperti itu. Dan bahkan ini yang terakhir sebagai khususnya bagi Bapak Ibu guru semua atau guru pembimbing atau bahkan orang tua, kita harus bisa menjadi model ataupun bisa menjadi teladan. Nah, kita akan jangan ngomong doang gitu, misalkan bahasanya seperti itu. Kalau kita pengen ngajak anak meneliti, kita juga harus bisa menjadi model, memberikan contoh dalam sebuah penelitian, bahkan kalau bisa sampai mengikuti ajang lomba baik di tingkat kota, provinsi, nasional, bahkan internasional. Tentu yang kita bicarakan masalah penelitian atau riset, lomba-lomba Bapak Ibu semua ataupun adik-adik pembimbing bisa disesuaikan dengan bidang penelitian, sehingga saat kita memberi arahan ke anak-anak itu tidak hanya ngomong doang, oh ini saya loh Pak Mul, misalkan juga melakukan penelitian yang dilombakan. Jadi saat kita mengajak anak untuk ke event lomba, itu anak sudah mantap dulu. Oh, guru saya ternyata tidak hanya ngomong saja, tetapi juga memberikan contoh atau bisa dijadikan model untuk tetap semangat dalam pengembangan penelitian. Itu sedikit tips dari kami, dan kita di IESA juga memiliki research teacher community. Jadi teman-teman guru silakan membimbing anak-anaknya dengan beberapa tips yang bisa saya sampaikan tadi untuk melakukan riset atau penelitian dari tingkat kecil hingga nanti bisa diikutkan di ajang IESA. Demikian, salam sehat dan bahagia selalu untuk teman-temanku semua pencinta sains. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.